Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian yang ada di rumah senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa semuanya sehat ya. Anak-anak yang ibu cintai dan ibu banggakan, pada kesempatan ini kita bertemu kembali di sini pada hari Senin. Kita di minggu kemarin belajar PKN tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di mana minggu kemarin kita belajar bagaimana penerapan Pancasila, terutama sila pertama dan sila kedua, dan bagaimana contoh kegiatan yang harus kita lakukan dalam penerapan Pancasila tersebut. Nah, pada kesempatan ini kita lanjutkan, kita belum selesai mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akan membahas di sini yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila sila ketiga, keempat, dan kelima. Untuk itu, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita sama-sama memulai kegiatan dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jangan kemana-mana, simak penjelasannya. Anak-anak yang ibu cintai dan ibu banggakan, pada pertemuan kali ini seperti yang sudah disebutkan di awal, kita masih tetap melanjutkan pembelajaran di minggu kemarin, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila, di mana pada kesempatan ini kita melanjutkan apa yang sudah dibahas di minggu kemarin, yaitu sila ke-1 dan kedua. Maka pada kesempatan ini kita melanjutkan bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila sila ketiga, keempat, dan kelima. Untuk itu, simak baik-baik, jangan kemana-mana. Pancasila. Pancasila mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, masyarakat, dan lingkungan. Pancasila merupakan pedoman bagi rakyat Indonesia yang menjadi arahan serta panutan setiap warga negara. Pancasila juga menjadi lambang serta dasar Republik Indonesia yang sangat dihormati keberadaannya hingga saat ini. Sendi Pancasila tersebut tercantum pada paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Munculnya kelima sendi tersebut memiliki tujuan dan pengamalan-pengamalan yang tentunya semua ini sebagai pedoman hidup kita, semuanya berpatokan kepada Pancasila ya. Pada kesempatan ini kita lanjutkan, yaitu kita akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila sila ketiga. Tapi sebelum ke sana, ada baiknya Ibu mengingatkan dulu apa sih sila ketiga dalam Pancasila itu? Bagaimana lambangnya? Nah, ini kan dari gambar ini dilihat bahwa lambang Pancasila sila ketiga itu dilambangkan dengan pohon beringin. Mengapa lambangnya pohon beringin? Pohon beringin adalah pohon yang besar yang dapat melindungi seluruh warga apabila ada di bawahnya sini ya. Itu artinya dapat menaungi nilai-nilai persatuan yang ada dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Contoh penerapan Pancasila sila ketiga kita lihat dari gambar ya. Ini guru-guru ASIPA pada tahun 2018-19 ini melakukan kegiatan studi banding ke daerah Jogja. Dilihat di sini betapa kompaknya kami sebagai guru di sini sehingga bisa melaksanakan kegiatan semuanya, sampai juga kita harus bersama-sama pergi ke Jogja ini dalam suatu tujuan yang sama ya, kompak berfoto bersama. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu selalu kami tunjukkan untuk memperkuat memperkuat organisasi yang ada di SD ASIPA ini ya. Nah, apa sih sila ketiga dalam Pancasila itu bunyinya? Yaitu Persatuan Indonesia. Kami bersatu menjadi satu kesatuan sebagai bagian dari warga SD ASIPA ya. Kami juga menjadi bagian dari negara Republik Indonesia ya. Kita lanjutkan dengan sila keempat.
Coba kalian simak, perhatikan baik-baik gambar yang ditayangkan pada slide ini. Ini gambar hitam putih. Ini adalah gambar jadul ya, kalau disebut jadul zaman dulu ya. Ini gambar di mana ini sedang bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan, di mana pada saat Indonesia sesudah merdeka tanggal 17 Agustus untuk membangun menjadi Indonesia yang merdeka, berdaulat itu artinya tidak boleh dijajah lagi oleh bangsa yang lain. Ini memerlukan pemikiran, memerlukan pedoman bagaimana Indonesia nanti bisa menjadi negara yang berkedaulatan. Itu tokoh-tokoh bangsa pada tanggal 18 Agustus 1945 mengusulkan beberapa usulan tentang dasar negara. Di antaranya tokoh-tokoh bangsa, mungkin kalian pernah mendengar ya cerita waktu kelas 5, siapa saja sih tokoh bangsa yang merumuskan dasar negara itu. Di antaranya ada Muhammad Yamin, kemudian Dr. Supomo, dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Nah, dari hasil perumusan ini maka disepakatilah dasar negara Indonesia itu dengan nama Pancasila. Yang seperti sudah disebutkan di slide sebelumnya, bahwa Pancasila yang benar dan syah, Pancasila yang syah itu adalah Pancasila yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea ke-4 ya. Nah, bagaimana Pancasila ini dapat dilahirkan melalui perjuangan yang sangat panjang, dan bukan berdasarkan hasil keputusan sendiri, tetapi betul-betul hasil kesepakatan yang disepakati oleh tokoh-tokoh bangsa sesudah merdeka seperti pada gambar di sana. Apa sih lambang dari Pancasila, sila keempat ini? Nah, ini kepala banteng ya. Dan apa bunyi dari sila keempat? Kita lihat. Ini gambarnya dulu ya, tokohnya. Bunyi dari sila keempat adalah, ini tutup, coba silakan kalian jawab sendiri. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana contoh penerapannya? Jadi sebelum terbentuknya Pancasila juga, ketika merumuskan dasar Pancasila ini sudah ada contohnya, yaitu bahwa segala sesuatu apalagi yang sifatnya untuk kepentingan bersama, kepentingan negara Indonesia itu tidak serta-merta diputuskan oleh sendiri, tetapi semuanya melalui kesepakatan. Contohnya juga dalam merumuskan dasar negara Indonesia Pancasila ya, seperti contoh di sini ya. Ini tahun 1945, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 ya. Ini contoh penerapannya. Lanjutkan sila ke-5. Sila ke-5 dalam Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana sih penerapan sila ke-5 di masa sekarang ya, di masa pandemi COVID-19? Apa yang kita lakukan sebagai warga negara Indonesia? Kalian tentunya sering melihat ya pengorbanan atau diri kita sendiri, pengorbanan para dokter-dokter kita yang berjuang merawat, menyembuhkan pasien-pasien yang positif terkena COVID-19. Di antaranya kita lihat, nah ini ada juga lambangnya dulu Padi dan Kapas, ini keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, dan penerapannya juga ada contoh memiliki rasa kemanusiaan, rasa keadilan, ya, rasa berjiwa sosial, ya, terutama di masa ini ya. Kalau misalnya pada masa pandemi ini semua orang, terutama banyak korban-korban ya, dampak dari adanya pandemi virus COVID-19 ini, diantaranya sebagai sesama manusia itu kita bisa saling membantu, diantaranya dengan memberikan bantuan-bantuan sosial ya, bisa berupa bisa berupa makanan, bisa juga perlengkapan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang sakit ya, seperti ini contohnya. Nah, dilambangkan ini adalah padi dan kapas. Padi dan kapas ini melambangkan kemakmuran. Kenapa padi dan kapas? Karena sebagian besar penduduk Indonesia itu
dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya keadilan dalam bentuk pangan, tapi juga tadi ada memiliki rasa kemanusiaan. Ini hampir sama juga ya dengan sila kedua ya, punya sikap gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, terutama di dalam masa pandemi COVID-19 seperti saat ini ya. Jadi contoh-contoh positif yang dapat kita teladani yaitu setiap orang yang mampu bisa bisa melakukan bakti sosial dengan memberikan sebagian rezeki kita kepada yang membutuhkan. Seperti itu ya. Inilah contoh-contoh penerapan sila-sila dalam Pancasila, terutama sila ketiga, keempat dan kelima ya. Paham di sini sampai di sini? Kalau kalian sudah paham, kalian ditugaskan oleh ibu carilah bentuk lain dari penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga, keempat dan kelima, masing-masing 5 ya. Tulis di buku tugasmu. Sesudah itu kerjakan halaman 21 sampai 22 di buku ISPS PKN ya. Itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan